Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pavana Plan. Untuk kali ini kita bakal sharing tips untuk packing ala Pavana Plan biar paketnya rapi, aman, dan juga efisien dalam penggunaan bahan ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama siapkan lakban, yang kedua cutter, dan yang ketiga tisu roll ya teman-teman. Tisu roll yang keempat harus pakai dakron, tentunya dengan kualitas yang paling bagus biar lebih mudah digunakan dan paket aman juga. Dan yang terakhir kita perlu siapkan kardus bekas rokok. Jadi dia kardusnya itu cukup tebal karena 2 layar. Untuk kali ini kita akan packing 2 plan ya. Yang satu ada jambol Jepang dan yang kedua ada Monstera variegata. Nah, di sini kita mulai dulu dengan menutup pada bagian medianya. Nah, pastikan untuk media ini itu penuh sampai rata dengan potnya ya, pada bagian atas potnya, agar nanti tidak ada celah untuk media ini berguncang gitu ya. Jadi kayak kalau pas lagi dalam pengiriman itu kan biasanya berguncang ya. Jadi biar tidak kemana-mana gitu. Jadi medianya harus dipenuh. Nah, untuk yang pertama itu teman-teman tutup dulu medianya sampai benar-benar rapat seperti ini. Kalau sudah dipastikan untuk bagian semua yang di atas pot itu rapat, teman-teman kasih tisu pada bagian batang pohon atau kemungkinan celah ya, celah dari ini antara pohon dan juga lakban tadi untuk keluar media itu ditutup menggunakan tisu roll ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau udah ditutup, lalu kita kunci menggunakan sedikit lakban agar tisunya ini tidak bergerak kemana-mana. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita kunci biar aman. Lalu harus dikunci juga pada bagian lakban di bawahnya agar tidak terkelupas. Ini wajib ya teman-teman ya. Jadi untuk mengunci jadi benar-benar tidak terkelupas seperti itu lakbannya. Ini ya, harus pada bagian itu rapat seperti itu teman-teman. Jika udah rapat itu tidak ada lagi celah untuk media keluar sedikit pun. Nah, pada bagian bawah pot yang ada lubangnya, itu juga harus kita tutup dengan lakban. Tapi pastikan untuk media itu kelembapannya cukup ya teman-teman. Jadi tidak terlalu basah ataupun kering. Selain untuk menjaga kelembapan, ini juga bertujuan agar tidak ada sedikit pun media yang keluar. Jadi saat pengiriman itu akarnya tidak akan ini. Kalau bahasa Jawanya kongkrah alias bergeser. Jadi tanaman bisa sampai dalam kondisi segar gitu ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Harus benar-benar rapat, tidak ada celah untuk keluar. Lalu lakukan hal yang sama untuk plan yang selanjutnya ya. Nah, kalau sudah kita lakukan hal yang sama, selalu ya pasti ya bagian atasnya kita tutup seperti itu agar tidak ada celah untuk media yang keluar. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu media udah nggak ada yang keluar sedikit pun. Pada bagian bawah juga kita ulangi hal yang sama. Pastikan pokoknya tidak ada celah sedikit pun untuk media itu bisa keluar ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya media itu ada yang keluar, nanti saat paket tiba itu kurang rapih gitu ya. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Kalau ini perlu skill khusus nih teman-teman, perlu jam terbang. Kita mainnya pakai ditumpuk seperti ini agar nanti itu untuk volume itu tidak terlalu besar ya teman-teman, biar efisien. Karena kalau ekspedisi itu biasanya juga menghitung volume. Nah, untuk pada bagian yang rawan terguncang itu atau rawan tergores gitu kalau kena benturan, itu kita kasih dakron di sela-selanya seperti ini. Jadi misal terguncang-guncang itu tidak akan ada lecet pada bagian batangnya gitu ya. Kita isi sela-selanya dengan dakron seperti ini agar semuanya terisi dengan dakron ya teman-teman. Lalu kita kunci untuk bagian lakban pada potnya yang di bawah. Nah, udah aman ya, dibalik-balik udah nggak apa-apa kalau kayak gitu. Lalu kita masuk ke sesi packingnya, kita siapkan kardus. Nah, di sini kita bakalan bikin packing bentuk kotak, tapi tidak perlu kita potong dulu kardusnya. Jadi ini penggunaan kardusnya agar efisien, langsung kita ini ya tanpa cetakan ya teman-teman. Langsung kita ukur pada yang mau di packing gitu.
Nah, ini kita lakbannya itu seperti ini teman-teman, harus ditempel mulai dari bagian atas potnya, tujuannya untuk mengunci gitu ya. Nah, seperti ini, pastikan benar-benar menempel pada bagian bawah kardus yang sudah kita potong tadi. Lalu ini kita kalau misalnya mau bikin lipatan pada kardus, itu kita garis tipis dulu menggunakan ujung cutternya itu ya, agar membuat garis lebih mudah, jadi lebih rapi gitu teman-teman. Untuk kelebihan kardusnya, bila ukuran tidak sesuai bisa dipotong dan dihilangkan seperti ini ya teman-teman. Setelah kita kunci, lalu kita tinggal menyesuaikan saja ya untuk bentuknya ya, mengikuti kebutuhan yang ini digunakan untuk baju. Ya, teman-teman. Kita garis-garis dulu aja nanti ini untuk membuat ukurannya itu pas presisi, jadi tidak banyak kardus yang terbuang sia-sia gitu ya. Nah, ini kita lebihin satu lipatan, tujuannya untuk mengunci agar paket tersebut bisa benar-benar kuat gitu ya. Seperti ini. Nah, sebelum kita tutup rapat, pastikan semua bagian dalam tanamannya ini terlapisi dengan dakron ya. Dan dakronnya itu harus kita suwir-suwir gitu teman-teman, biar tidak menggumpal. Nah, sebisa mungkin dipastikan kalau bagian daun ini tidak terbentur langsung dengan kardus. Jadi saat tadi ekspedisi mungkin tidak sengaja terlempar atau seperti apa, itu tanaman sudah aman. Lalu kita rapatkan untuk bagian luarnya. Ini teman-teman, kita kunci rapatkan seperti ini. Nanti kalau misalnya sudah, itu kita tutup rapat dulu bagian bawahnya. Pokoknya kalau ada ukuran yang kelebihan, itu nanti bisa kita potong di tempat sesuai dengan ukurannya. Jadi memang lebih mudah dan juga lebih rapi ya, sesuai dengan kebutuhan, bisa presisi gitu teman-teman. Kita kunci seperti ini. Lalu kita balik. Nah, bagian atas itu belum ada dakronnya ya teman-teman ya. Itu masih terbuka seperti itu. Ini kita buat ini dulu, garis dulu atau kita belah kardus bagian atasnya biar terbuka seperti kardus pada umumnya ya. Nanti kalau udah kita pasang dakron lagi. Ini menyesuaikan ya teman-teman. Jangan takut buat ngelipat daun tanaman. Yang pasti kita kalau ngelipat itu harus memperkirakan juga ya kekuatan daun tanaman ini. Lipat hati-hati gitu ya. Nah, bagian atasnya tetap kita tutup lagi dengan dakron tipis-tipis nggak apa-apa. Yang penting semuanya terlapisi ya seperti ini. Lalu kita kasih, nah ini nih kunci pentingnya nih. Jadi kita kasih lakban dengan cara memasangnya secara diagonal atau bersilang seperti ini. Tujuannya untuk memperkuat bagian penutupnya. Jadi dia tidak akan masuk ke dalam saat ditutup gitu teman-teman. Untuk penyangganya ya, jadi tidak akan ngejeblos ke dalam gitu dari penutupnya ini. Nah, kita bisa ukur sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita potong untuk sisa kelebihannya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kalau udah dikasih itu jadi udah kuat, mau ditekan-tekan kayak gitu udah nggak bakalan ke dalam. Jadi tanamannya tuh di dalam aman gitu ya. Ya, untuk bagian sisa yang tidak diperlukan boleh dibuang aja biar tidak memberat-beratkan ya pada bagian ini ya, beratnya nanti. Nah, seperti ini. Nanti kita custom aja ini. Custom di tempat ya ukurannya, nggak perlu kita pakai cetakan. Lalu kita kunci ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, pastikan ini nempel dengan sempurna gitu ya teman-teman. Lalu kita cek apakah untuk ini paketnya itu bagian kardusnya sudah benar-benar kuat atau belum. Misal teman-teman ngerasa ada bagian yang belum begitu kuat, bisa teman-teman apa namanya, tambal ya. Kita tambal dengan kardus lain, kita tambah seperti ini, sesuaikan saja ukurannya. Yang pasti ukuran kardusnya itu harus sepanjang dengan kardus packingnya itu ya teman-teman ya, jangan kurang ataupun lebih. Kita tambah seperti ini tujuannya untuk memperkuat packingnya, tapi tidak terlalu banyak menambah berat pada bagian packing, karena kardus itu punya berat ya. Nah, seperti itu nanti kita tambal pada bagian yang memang merasa kurang kuat saja itu bisa, atau misalnya mau di double kardus itu juga lebih bagus ya teman-teman. Tapi kalau serasa cukup seperti ini saja sudah baik gitu. Lalu kita masuk ke sesi finishing ya teman-teman ya. Finishingnya, nah ini yang perlu diperhatikan. Kerapian penarikan lakban itu dimulai dari sini. Pada bagian sudut itu kita tutup dulu seperti ini. Nah, nanti kita lipat.
pada ujung-ujungnya, tujuannya sama sekali tidak ada celah pada lakban yang bisa dimasuki oleh air ataupun mungkin debu seperti itu ya teman-teman. Semua bagiannya bisa tertutup. Jadi kalau misalnya tidak pas musim hujan, itu tidak ada air sama sekali yang bisa masuk. Lalu kita tarik lakban, yang pasti harus ditarik dengan kencang dan sebelum dirapikan sampai ke bawah itu sudah diratakan pada bagian atas kardusnya seperti pada permukaannya. Sambil kita elus ya lakbannya. Sambil kita halus. Lalu kita lakban lagi untuk ujungnya. Semua ujung akan kita lakukan hal yang sama ya teman-teman. Itu adalah kunci biar tidak ada sedikit pun air yang bisa masuk ketika tidak sengaja terkena air hujan mungkin atau yang lainnya ya. Lalu kita lakukan hal yang sama pada sisi sebaliknya ya teman-teman. Sisi sebaliknya. Jadi bukan samping tapi sisi sebaliknya. Kita lakukan hal yang sama persis. Nah, ini untuk menggunakan labannya biar lebih efisien, tidak banyak yang bertumpuk-tumpuk gitu ya teman-teman ya. Itu kita lakukan pada sisi sebaliknya. Nah, untuk sisi-sisi yang masih terbuka, itu nanti akan kita lakukan secara langsung tanpa dipotong ya teman-teman. Nah, seperti itu untuk menutup sisa-sisa lakban yang tadi. Nah, bisa bila teman-teman itu merasa kalau menarik lakban kenapa nggak bisa rapi. Nah, kalau misalnya dari petan seperti itu, bisa tarik bagian ujung atasnya itu kita kunci dengan jari dulu, kita sesuaikan posisinya, lalu baru ditarik ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah halus baru kita tarik, lalu dielus set gitu. Nah, kalau udah kayak gitu itu nanti insya Allah untuk packingnya itu udah lebih rapi ya teman-teman. Karena memang dari apa ya teknik penarikan lakban sendiri ini memang butuh keahlian khusus dan jam terbang biasanya. Karena tangan kita butuh terbiasa. Gitu ya teman-teman, kita lakukan sampai selesai. Bila dirasa sudah cukup, bisa langsung diselesaikan gitu ya teman-teman. Dan untuk packingnya jadinya udah lebih halus dan juga rapi. Seperti itu teman-teman tuh. Rapat banget ya. Kita lakukan tes untuk dilempar. Karena di ekspedisi itu tidak menutup kemungkinan bahwa paket kita itu akan terlempar-lempar ya teman-teman ya. Jadi harus dipastikan harus kuat. Oke, sekian untuk tips packing dari kita. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan untuk teman-teman yang sering packing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.